Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmataka wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kelima dari kajian yang membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, dan ini insya Allah adalah pertemuan terakhir. Adapun pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang kajian tematik yang berkaitan dengan persiapan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau bisa juga kita bahas tentang sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika kita menjelang Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri insya Allah ta'ala. Dan telah kita bahas dari amalan-amalan yang setelah amalan-amalan setelah bangun tidur, terus kemudian setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, menjelang berbuka, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan pada waktu maghrib, terus kemudian pada waktu isya, dan juga menjelang tidur insya Allah ta'ala. Adapun poin yang ke-30, jika masih mendengar suara azan maghrib ya, maka menjawabnya seperti amalan pada poin ke-8. Jadi ya walaupun kita sedang makan, kita tetap menjawab azan ya, tetap menjawab azan, terus tetap mengamalkan 5 amalan sebagaimana telah disampaikan. Pertama, kita menjawab azan, pahalanya surga ya. Terus juga setelah itu kita membaca sholawat, maka kita akan mendapatkan 10 sholawat ya. Setelah itu kita baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Terus yang keempat, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulullah bil islami dina. Dosa-dosa kita akan diampuni. Dan yang kelima, kita berdoa antara adzan dan iqamah, karena doa antara adzan dan iqamah itu diijabah. Terus kemudian yang 31, menunaikan sholat maghrib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, karena sholat ke masjid itu wajib. Kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan ini termasuk sholat sholat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan ya. Jadi sholat sunnah sunnah yang ditekankan itu ada 12 ya. Yang pertama sebelum subuh 2 rakaat, terus setelah itu sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat, terus setelah zuhur 2 rakaat sehingga jadi 6 ya. Terus setelah itu setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat ya. Jadi jumlahnya adalah 12, itu yang ditekankan. Adapun yang tidak ditekankan bisa juga, yaitu sholat sebelum 2 rakaat sebelum maghrib ya. Shallu qabla al-maghrib raka'atain, tsumma qala shallu qabla al-maghrib raka'atain liman syaa khasyata ayyattakhidahan nasu sunnatan. Kata Nabi SAW, kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang mau ya, karena dikhawatirkan sebagai sunnah yang ditekankan gitu. Jadi yang mau salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib silahkan, adapun jika tidak ya tidak masalah. Terus yang ke 32, membaca zikir pagi petang ya. Ya kalau pagi ya, kalau ba'da subuh zikir pagi, kalau ba'da asar atau ba'da maghrib itu namanya zikir petang ya, karena waktunya adalah dari matahari tenggelam hingga pertengahan malam. Ini ada khilaf ya dengan para ulama. Dan sebenarnya pendapat yang terkuat dari ba'da asar ya, dari setelah asar itu sudah mulai bisa seseorang membaca zikir pagi petang. Dan di antara zikir pagi petang yang sangat luar biasa ketika di malam hari adalah bacaan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca 3 kali ya. Ini bacaan ini 3 kali. Karena apa? Nabi SAW bersabda, jadi ada seorang sahabat ya, datang kepada Nabi SAW, dan dia tersengat kalajengking. Terus kemudian Nabi SAW bersabda, seandainya kau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka engkau tidak akan terkena sengatan kalajengking gitu. Ya qadarullah, antum kena sengatan kalajengking karena antum tidak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, seperti itu. Sekarang poin yang ke-33, makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Ya ini Masya Allah ya. Jadi pada saat itu ya, pernah ada suatu keluarga, dia tuh nggak punya apa-apa kecuali
cuka gitu ya. Kecuali cuka, luar biasa. Ini cuka bayangkan, ini bukan kurma, bukan roti, ya, apalagi di Indonesia, Masya Allah ya, makanan serba ada. Ini makanan cuka saja. Terus kata Nabi SAW bersabda, supaya mereka bersyukur, ni'mal udum al-khallu, ni'mal udum al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk ada cuka. Ini supaya apa? Supaya mereka bersyukur. Dan diantara wujud bersyukur adalah kita tidak mencela makanan tersebut. Ya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jadi Nabi SAW tidak pernah ini makanan tidak enak, ini terlalu asin, ini terlalu manis. Ini tidak pernah Nabi SAW, luar biasa ya. Ya walaupun sebenarnya secara hukum asal mencela makanan itu mubah ya, tidak diharamkan ya. Ini kok asinnya gimana ini? Ini sebenarnya seseorang tidak berdosa ya kalau misalkan mencela makanan, tapi yang disunahkan oleh Nabi SAW, beliau tidak pernah mencela makanan ya. Seandainya beliau menyukainya, beliau makan. Ya. Kalau nggak suka ya udah tinggalkan gitu. Jadi nggak mencela sama sekali. Ya. Dan ini luar biasa, ini hanya bisa dilakukan oleh manusia yang luar biasa akhlaknya. Dan jelas Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, jadi akhlaknya sempurna. Kalau kita jauh sekali dari akhlak ini, ya tapi kita berusaha lah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mencela makanan. Nah sekarang amalan pada waktu Isya ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mempersiapkan sholat Isya dan tarawih dengan berwudu, memakai wewangian bagi pria dan berjalan ke masjid ya. Jadi kita siapin, kalau bisa on time, jangan sampai telat ya. Kita wudhu dari rumah, karena barang siapa yang wudhu dari rumah nanti pahalanya beda. Dia akan diampuni dosa, setiap langkahnya itu ada 3 keutamaan. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua diampuni dosa, ya. Dan dia dua ya, dua. Jadi langkah yang pertama, langkah yang kanan mendapatkan derajat pahala, langkah yang kiri dia diampuni dosa. Jadi siapa yang masjidnya jauh dan dia wudhu dari rumah itu luar biasa. Setiap langkah dia terangkat derajatnya dan setiap langkah juga dia terampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Makanya berwudhu di rumah. Terus memakai wewangian ya, memakai wewangian. Nabi SAW bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian. Ya. Jadi Nabi SAW ini suka dengan wewangian. Tapi ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ada kaidah tersendiri dan secara hukum asal terlarang ya bagi perempuan memakai wewangian kecuali di depan suaminya. Dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat ya. Luar biasa Nabi SAW ini sangat cinta kepada sholat sehingga sehingga Nabi SAW ingin ketika sholat itu dalam keadaan indah dan wangi ya seperti itu. Terus setelah masuk adzan Isya, kita menjawab muadzin sebagaimana yang telah kita bahas ya, tadi di awal, menjawab muadzin 5 amalan yang telah dibahas ya. Terus yang ke-36 adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid, dan inilah salah satu keistimewaan Ramadan. Ini luar biasa ini ya. Keutamaannya akan kita bahas ya. Jadi keutamaan pertama sholat tarawih adalah diampuni dosa-dosa bagi yang sholat tarawihnya karena iman dan karena mengharap pahala. Jadi bukan cuman formalitas, bukan cuma rame-ramean, bukan cuman malu gitu misalnya sama masyarakat, sama keluarga, bukan. Tapi apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan, barang siapa yang sholat tarawih karena iman, karena mengharap pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu ya. Luar biasa ini. Jadi jangan sampai kita menjadikan sholat tarawih kita ini tidak khusyuk. Jadi kita berusaha sekhusyuk mungkin. Dan poin yang ke-37 ya, poin yang ke-37 ini luar biasa lagi. Tidak pergi hingga imam selesai agar diteruskan pahala semalam suntuk. Nabi SAW bersabda, "Annahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ya. Jadi bukan misalkan imamnya 11 rakaat, beres sampai 11 rakaat, bukan 8 rakaat pulang misalkan. Witirnya pengen di rumah. Nah, ini rugi nih ya. Ini rugi, orang seperti ini kurang ilmu sebenarnya. Bukan dia menambah pahala di rumah, bukan, tapi ya beres sih sampai witir gitu. Kalau misalnya dia mau nambah lagi rakaat di rumah tidak jadi masalah. Pendapat yang terkuat boleh ya seseorang tarawih lebih dari 11 rakaat ya. Boleh ya. Ini pendapat
ya pendapat yang tepat boleh ya, lebih dari 11 rakaat, 23 rakaat boleh ya. Dan dulu di sebagian riwayat ya, entah zaman tabi'in atau zaman sahabat, mereka itu sholat itu 40 rakaat ya, pokoknya panjang lah, luar biasa. Nah ini ya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai beres, maka dicatat seperti sholat semalam suntuk. Dan ini ya, teman-teman sekalian ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika Nabi SAW dulu pernah sholat taraweh sekitar 3 hari atau 4 hari ya. Hari pertama Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, ramai itu luar biasa. Hari kedua makin ramai lagi. Hari ketiga di luar kota Madinah datang untuk sholat taraweh bersama Nabi SAW. Hari keempat beliau tidak keluar, keluarnya di waktu subuh, dan beliau mengatakan, aku takut sholat taraweh ini diwajibkan oleh Allah SWT sehingga aku meninggalkannya. Ya. Jadi sebenarnya taraweh ini sudah disyariatkan oleh di zaman Nabi SAW, tapi setelah hari keempat Nabi SAW tidak melakukan lagi karena khawatir diwajibkan ya. Nah terus zaman Abu Bakar gimana? Sholat taraweh dilakukan tidak? Jawabannya tidak, karena di zaman Abu Bakar disibukkan dengan perang ya. Karena zaman Abu Bakar itu, ya beliau kan menjadi khalifah selama 2 tahun, tapi disibukkan oleh ini, banyak orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Yang ini mengingkari wajibnya zakat, maka Abu Bakar memerangi. Terus juga banyak nabi-nabi palsu ya. Jadi sehingga di bulan Ramadan itu tidak sempat untuk melaksanakan tarawih berjamaah karena tersibukkan oleh memerangi orang-orang yang murtad, yang mengaku nabi palsu, dan juga yang tidak mau atau tidak meyakini zakat itu wajib ya. Jadi ada sebagian orang pada saat itu mereka murtad, mereka meyakini zakat itu wajib hanya di zaman Nabi SAW, adapun di zaman Abu Bakar maka tidak wajib lagi karena Nabi SAW sudah wafat ya. Dia telah mengingkari satu dari rukun Islam ya, sehingga dia telah murtad seperti itu. Nah ini ya Pak, terjadi lagi di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu imamnya adalah Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari ya. Itu terjadi lagi zaman Umar bin Khattab, sholat taraweh berjamaah ya, seperti itu. Nah ini bagaimana sholat taraweh di zaman Nabi SAW? Intinya Nabi SAW itu memimpin taraweh itu sampai tengah malam. Sampai tengah malam, ya wallahu alam mungkin sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Nah singkat cerita, ketika Nabi SAW sudah salam, sudah beres ya, sholat taraweh, tiba-tiba ada sahabat yang nyeletuk. Celetukannya apa? Ini luar biasa ini ya. Celetukannya adalah, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Wahai Rasulullah, gimana kalau misalkan engkau tambah lagi sholat tarawehnya? Ya Rasulullah, ini masih pagi, Rasulullah masih jam 12 malam, ini masih pagi nih. Jam 1 malam masih pagi nih. Kenapa enggak kita beresin sampai menjelang sahur ya Rasulullah? Luar biasa ini sahabat, iman luar biasa ya. Kita mah 1 juz saja udah gempor. 2 juz, waduh kabur ya. 3 juz wah udah gak ada jamaahnya ini. Ini para sahabat iman luar biasa ya. Sholat taraweh panjang setengah malam masih kurang ya. Pengen tambah lagi. Nah akhirnya Nabi SAW bersabda dengan sabda yang tadi ya, an innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai beres, maka dia dicatat sebagai semalam suntuk. Walaupun sholatnya cuma 5 jam ya, di setengah malam dari para sahabat, walaupun setengah jam, tapi karena antum semua bersama imam, bersama diriku, bersama Rasulullah SAW, maka kau tetap tercatat seperti semalam suntuk, seperti 10 jam. Kan maghrib sampai subuh itu kurang lebih sekitar 10 jam ya. Nah apakah hadis ini bisa berlaku bagi orang yang sholat tarawihnya cuma setengah jam, seperti kita ya, umumnya setengah jam itu sholat tarawih? Jawabannya adalah berlaku, karena di sini man qoma ma'al imam, di sini umum ya. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, ini umum ini hadisnya. Karena dalam kaidah usul fiqh ya, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab ya. Jadi ketika kita melihat hukum itu, kita lihat keumuman lafaznya, lafaz hadisnya, bukan karena kekhususan sebabnya ya. Itu kaidah usul fiqh ya yang perlu kita camkan. Nah, karena ini hadisnya umum, maka kita dapat semalam suntuk, dan itu pun yang disepakati oleh para ulama zaman sekarang ya. Tidak ada yang menyelisihi. Pokoknya siapa saja yang sholat tarawih dari awal sama imam sampai beres ya, sampai witir. Kalau misalkan yang 23 yang 11 ya. Kalau misalkan dirasa 23 kepanjangan ya cari
tarawih yang 11 rakaat misalkan. Nah, itu barang siapa yang beres sampai imam, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk ya. Dan ternyata gini, para pemirsa yang belakang Allah SWT, ternyata ada 3 combo pahala yang pahalanya semalam suntuk ya. Jadi bisa jadi nih kita semalam tuh bisa kita mendapatkan pahala 3 malam suntuk atau 30 jam dalam beribadah. Padahal ibadah kita cuma sekian menit atau sekian jam. Ya. Yang pertama tadi sholat taraweh. Dan ternyata nggak cuma sholat taraweh, ada amalan lain juga ya. Amalan yang kedua adalah man qara'a bimi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunutu lailah. Barang siapa yang baca Quran 100 ayat di malam hari, maka dia tercatat sebagai seperti beribadah semalam suntuk. Luar biasa ya ini. Dan ini 100 ayat ini bebas ya. Kita mau baca surat Al-Baqarah, kita mau baca surat-surat pendek, atau misalkan Qul huwallahu ahad kita baca 25 kali misalkan. Kan Qul huwallahu ahad kan 4 ayat nih. Kita baca 25 kali, berarti 100 ayat ya. Ya misalkan ada orang lagi mudik di 10 hari di Ramadan misalkan. Dia lagi mudik, dia lagi nyetir mobil, nggak sempat dia tilawah dan dia nggak punya hafalan, ya udah baca kulhu 25 kali, udah 100 ayat tuh. Dia dapat seperti ibadah semalam suntuk. Luar biasa ya. Luar biasa ini kenikmatan dari Allah SWT. Terus yang ketiga, amalan ketiga adalah sholat subuh dan isya berjamaah. Ini penting nih. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam. Ya. Wa man shallal isya wa subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullaha. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Nah, makanya tak heran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kan Lailatul Qadar itu kan dari maghrib sampai isya kan, ya. Sehingga ya pasti dapat di malam Lailatul Qadar. Ya. Karena dia sudah mengamalkan ini ya, luar biasa. Sekali lagi saya ulangi ya. Yang pertama sholat tarawih berjamaah di masjid sampai beres, sampai imamnya selesai, itu tercatat seperti kita ibadah semalam suntuk. Yang kedua, kita baca 100 ayat Al-Quran di malam hari dari maghrib sampai subuh, bebas ya. Kalau bisa pada maghrib lah, atau pada tarawih juga boleh ya. Yang penting di malam hari maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Jadi 2 malam suntuk tuh. Yang ketiga, kita sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan pahala 3 malam suntuk ya. Luar biasa, panen pahala. Namanya juga Allah SWT sedang mengobrol pahala di bulan Ramadan. Oke, terus setelah sholat witir, ini ada sunnahnya ya. Kita baca Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, ya. Dan yang ketiganya itu agak panjang ya, Subhana Malikil Quddus. Terus setelah itu dilanjut Rabbil Malaikati Warruh. Ini dibaca sekali ya. Jadi setelah kita salam tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Nah, itu pentingnya. Oke, terus setelah itu kita juga baca doa juga. Ya, ada baca juga doa yang bagus setelah witir ya. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Terjemahnya apa? Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan untuk dirimu sendiri. Ya. Oke, sekarang aktivitas menjelang tidur ya. Dan insya Allah setelah ini kita akan bahas sedikit ya, sekilas tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan bagaimana kita cara mencarinya ya. Oke, yang berikutnya adalah melakukan tadarus ya. Sebelum tidur kalau bisa kita banyak tilawah, karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, dan dulu Nabi SAW belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril langsung ya. Dan itulah yang menyebabkan Nabi SAW bisa rajin bersedekah, karena Nabi SAW mentadaburi Al-Quran bersama malaikat Jibril, melihat hinanya dunia, terus juga panjangnya akhirat, abadinya akhirat, melihat tingkah surga, terus juga azab neraka, dan juga dunia ini hanya sementara, sehingga itulah yang menyebabkan para Nabi SAW
sangat mudah bersedekah karena dunia itu ringan di mata Nabi SAW. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah ya kalau misalnya tidak ada keperluan, ya kalau bisa tidur segera supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir ya, supaya bisa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat tahajud ya. Terus juga jangan lupa berwudu ya sebelum tidur. Karena ada di hadis Nabi SAW, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka dia akan disertai oleh malaikat di dalam bajunya, terus kemudian malaikat tersebut berkata atau berdoa, Allahumma gfir li akhihi fulan, li akhika fulan, faqad bata tohiran. Ya kurang lebih lafaznya seperti itu ya. Ya Allah ampunilah si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Luar biasa ini ya. Dan tidur dalam keadaan suci itu keutamaannya bukan hanya ini ya, bukan hanya akhirat saja. Dari segi dunia pun oke gitu. Jadi orang yang butuh sebelum tidur dia insya Allah wajahnya lebih cerah gitu, karena bersihnya. Oke seperti itu. Terus juga jangan lupa baca Allah Bismika Allahumma amutu wa ahya, terus baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali ya, terus ditiup ya. Kayak gini nih. Nah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, langsung diletakkan ke dalam tubuh ya. Itu namanya ruqyah sebelum tidur. Ya, itu di Rasulullah SAW karena yakrahun nama qabla isya wal hadits ba'daha. Terus juga Nabi SAW itu membenci tidur sebelum sholat isya ya, khawatir bablas gitu. Terus juga nanti kalau tidur sebelum isya itu gini. Ya, ini maksudnya gini. Tidur setelah maghrib sebelum isya itu dimakruhkan bagi orang yang memang tidak ada kebutuhan. Kalau misalnya memang dia kecapean ya, contoh. Misal dia kelelahan ya, malam kemarin bergadang, terus dia isya jadi imam, misalkan. Terus dia, aduh ngantuk ini gimana nih, buyar ini kalau misalkan nggak tidur dulu. Dia boleh tidur pada maghrib misalkan, sebelum dia jadi imam isya kan, itu boleh ya. Kalau ada kebutuhan. Kalau gak ada kebutuhan jangan ya, karena khawatir nanti dia susah tidur. Tidur pada maghrib itu nanti dia susah tidur nanti. Ini kapan lagi ngantuknya gitu. Kecuali kalau memang dia memang udah ngantuk parah itu walaupun dia tidur cuma setengah jam itu tetap ngantuk ya. Dan itu yang mungkin beberapa kali saya alami ya. Misalkan saya kemarinnya tidurnya kurang ya, luar biasa. Terus pagi sampai maghrib padat luar biasa. Ternyata Isya diamanahkan sebagai imam taraweh misalkan. Itu biasa saya itu kalau memang udah benar-benar buyar ngantuk itu ya sebelum Isya tidur dulu gitu. Tidur dulu mungkin 15 menit. Alhamdulillah setelah itu fresh ya. Itu setelah Isya ngantuk lagi karena memang secara tabiat memang kurang tidur gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak secara mutlak dibenci juga gitu kalau misalnya kita ada kebutuhannya. Sama ngobrol juga kalau ada kebutuhan ya, ngobrol misalkan mengenai ilmu ya tidak masalah ya. Nggak masalah, asal jangan ngalor ngidul ya, ini yang dibenci ya, karena khawatir nanti dia telat ya. Oke, terus ada sebelum tidur ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita ja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma taji' ala shikkikal aiman." Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk salat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu ya. Jadi ini sunahnya, kanannya. Kalau ke kiri kurang baik ya, karena jantung ada di kiri, khawatir lelah ya jantungnya. Terus kalau terlentang juga itu juga kurang baik juga. Kalau tengkurap apalagi, itu tidur orang yang dimurkai Allah SWT. Jadi disunahkan ke kanan. Terus juga tadi ya baca trikul tadi yang begitu bagi yang mau. Nah, yang paling penting yang paling penting adalah ayat kursi. Ini sangat penting ya, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting? Coba kita simak kisahnya. Dari Abu Hurairah ia berkata, wakkalani Rasulullah SAW bihifzi zakati Ramadan. Rasulullah menugaskan aku untuk menjaga zakat Baitul Mal. Jadi Abu Hurairah ini diamanahi oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat ya, harta. Fa'atani atin, tiba-tiba ada yang datang ya, mencuri makanan. Faja'ala yahthu minat ta'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits fa qala ya. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, tetapi aku merebut kembali ya. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah. Nah, ini hadisnya panjang ya, enggak disebutkan di sini. Intinya gini, hari pertama dia maling. Terus Abu Hurairah, aku akan lapor kepada Rasulullah. Terus dia ngemis-ngemis. Enggak, benar-benar. Demi Allah, aku tidak akan maling lagi. Akhirnya Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia ya, melepaskan orang tersebut.
Di hari kedua datang lagi, maling lagi. Terus dia ngemis-ngemis lagi, dilepasin lagi sama Abu Hurairah. Hari ketiga datang lagi, maling lagi. Kata Abu Hurairah, "Ah, ini udah, saya nggak ampun ini udah 3 kali ente maling." Ya, luar biasa ente. Terus si orang ini mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, engkau ingin nggak aku ajarkan suatu ilmu?" Ya. Apa kata Abu Hurairah? Tapi syaratnya lepasin. Kalau nggak kalau nggak dilepasin, ya saya nggak bakal ngajarkan ilmu kepada dirimu. Ya. Terus kata Abu Hurairah, ya udahlah, saya pengen ilmu. Ya, Abu Hurairah kan penuntut ilmu sejati. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Padahal masuk Islam di 7 Hijriah, Nabi SAW wafat di 11 Hijriah. Jadi cuma 4 tahun doang beliau bertemu dengan Nabi SAW, tapi menjadi perawi hadis terbanyak. Nah, apa yang diajarkan ini ya? Dia berkata ya, uh, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi la yazala 'alaika min Allahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Masyaallah. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi ya. Jadi orang ini ngajarin ini kepada Abu Hurairah. Terus apa kata Nabi SAW? Benar apa yang dia katakan ya. Sodakoka wa huwa kadzub. Dia tuh benar. Ini omongan ini tuh benar. Tapi dia tuh pendusta sebenarnya. Zakat syaitan. Ternyata orang yang tadi yang maling zakat itu adalah setan menjelma menjadi manusia ya. Ini luar biasa ini. Ini dari setannya langsung, bayangkan ya. Jadi kalau misalnya sebelum tidur kita baca ayat kursi ya, jangan lupa supaya kita dijaga oleh Allah SWT ya, supaya kita tidak diganggu oleh setan. Oke, itu ya. Jadi jangan lupa baca ayat kursi minimal ya. Minimal 3 sih kalau ya yang biasa diamalkan ya. Kita pertama baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini sunnah ya. Terus setelah itu kita baca ayat kursi, setelah itu kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Karena barang siapa yang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah maka Allah akan cukupi dia ya. Allah akan cukupi. Di antara pengertian adalah, di antara maknanya adalah dicukupi dari ibadah-ibadahnya. Luar biasa. Terus setelah bangun kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Alhamdulillah kita membereskan buku ini dan insyaallah sekitar 20 menit ke depan kita akan membahas tentang amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya biidznillah taala. Oke, ini para pemirsa Allah SWT, ini ada referensi ya. Jika kita ingin menghatamkan Al-Qur'an ya, ini di sini 1 kali 5 kali halaman. Ya, ini bisa dilihat sendiri ya para pemirsa Allah SWT. Oke, sekarang kita akan bahas tentang amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Insya Allah kita akan membahas amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan intinya ya, ini saya stop presenting dulu dan saya share screen Google Keep ya. Ini Google Keep, saya share screen. Oke, ini apa? Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, intinya ya, Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Usia Nabi SAW, usia umat Nabi SAW itu kurang lebih antara 60 sampai 70 tahun ya. 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari panjang dari itu ya. Nah, cuman menariknya adalah Nabi SAW pernah bersabda, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kita adalah umat yang terakhir, tapi kita ini adalah umat yang paling pertama masuk surga di hari kiamat kelak. Kok bisa yang paling pertama masuk surga? Karena umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Begitu juga kenapa kok bisa yang pertama masuk surga? Karena surga itu tidak bisa diketuk, tidak bisa dibuka kecuali diketuk dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kayak gitu. Makanya jelas ya umatnya pasti ngikut, jelas ya, karena umatnya mengikuti para nabinya di akhir zaman kelak ya, bukan akhir zaman, di hari kiamat kelak. Nah, masya Allahnya seperti ini. Jadi gini, umat kita ini memang pendek. Umat Nabi SAW ini memang pendek, 60 sampai 70. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya seperti umat Nabi Adam, seperti umat Nabi Nuh ya. Nabi Adam usia 1000 tahun, Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun, usianya Allah alam ya. Ini dakwahnya aja 950 tahun. Usianya berarti lebih dari itu kan.
Dan juga umat-umat sebelumnya ya seperti Nabi Ibrahim, terus juga Nabi Yusuf dan sebagainya itu usianya 100 tahun lebih, 200 tahun lebih dan berikut-berikutnya. Adapun di zaman Nabi SAW, usia manusia itu rata-ratanya adalah 60 sampai 70. 70 ke atas jarang, 80 ke atas apalagi, 90 ke atas langka, 100 udah masuk viral. Kalau ada Nabi usia zaman sekarang 100 tahun itu biasanya udah viral tuh. Karena saking jarangnya ya. Umumnya adalah usianya 60 sampai 70, itulah usia wafat Nabi SAW. Nabi SAW wafat di usia 63 Hijriyah, di Masehinya adalah 60 tahun ya, seperti itu. Nah, tapi luar biasa. Di bulan walaupun usia kita ini pendek, tapi Allah memberikan kita keutamaan bulan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar, itu lebih utama lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Jadi kurang lebih 83 tahun tuh. Jadi gini, di 10 malam terakhir itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Dan terutama di malam-malam ganjil ya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 itu diutamakan. Nah, makanya disunahkan kita ini beriktikaf ya. Kita itu beriktikaf disunahkan ya. Karena Nabi SAW ya'takifu asyra awakhir min Ramadan. Nabi SAW dulu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itikaf full di masjid tanpa keluar sedikit pun. Kalau misalnya tidak bisa ya cukup di malam hari misalkan ya. Siangnya misalnya dia bekerja, tidak masalah. Yang penting dia mencari Lailatul Qadar. Atau kalau misalnya dia tidak bisa juga, oke, misalkan dia di malam-malam ganjil itikaf, malam genapnya dia istirahat misalkan karena kelelahan kerja. Tapi yang jelas kita bertakwa semampu kita ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Yang penting kita jangan sampai menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Dan malam-malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang seperti biasa ya. Jadi bukan waktu-waktu tertentu. Malam ya intinya dari maghrib sampai subuh itu namanya malam. Jadi kita kalau misalnya ibadah di malam Lailatul Qadar, kita 10 jam itu berarti senilai dengan 83 tahun. Kalau misalnya kita beribadah sejam, berarti kita beribadah seperti 8,3 tahun. Luar biasa ya. Semenit, itu berapa tahun tuh ya. Jadi jangan sampai kita ini disia-siakan malam 10 malam terakhir ini. Jadi kalau bisa nih, kalau bisa mau belanja baju lebaran sekarang ini nih kalau bisa. 10 malam terakhir udah kita fokus di masjid, fokus beribadah. Jangan malah salah kebalik. Kita malah ke mall ya, 10 malam terakhir. Ini rugi nih. Kita khawatir ketika malam Lailatul Qadar misalnya malam 27 atau malam 25, kita malah di mall, kita malah nggak ibadah. Rugi ya, rugi. Seharusnya kita di malam tersebut kita sholat maghrib berjamaah, terus baca Quran, setelah itu sholat isya berjamaah, sholat taraweh, terus baca 100 ayat, terus ngatamin Quran, bermuhasabah, bergadang ya. Makanya Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, syaddami izarahu, beliau itu mengacangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Jadi yang tadinya malam itu mati itu maksudnya tidur, jadi hidup gitu. Bergadang Nabi SAW ketika di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa iqadha ahlahu, terus kemudian membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, dibangunkan, lewat telepon dan sebagainya kalau dia itikaf ya. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi luar biasa, makanya ya, luar biasa nih. Bayangkan kalau misalnya ada orang dia 10 tahun dia dapat Lailatul Qadar ya. 10 tahun dia dapat Lailatul Qadar. Berarti usia dia berapa tahun? 830 tahun ya. Udah ngalahin umat-umat terdahulu itu. Kalau misalnya dia dapat Lailatul Qadar 20 tahun, misal nih. Misalnya dia balik di usia 15 tahun. Tapi pas balik itu dia masih bargajul, dia masih belum baik ya. Belum semangat beribadah. Semangat beribadahnya dia di usia 40 tahun misalnya. Dia wafat di usia 60 tahun. Nah, dia dari usia 40 tahun, 41, 42, 43, 44 sampai 60 dia terus beribadah itikaf di masjid 10 hari terakhir dan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti dia dapat Lailatul Qadar selama 20 tahun, 20 dikali 83 tahun berarti 1660 tahun. Dia berarti usianya seperti 1600 tahun gitu ya. Luar biasa ya. Jadi itu sekali lagi jangan sampai disia-siakan gitu. Makanya nahnul awwalun, nahnul akhirun wal awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita ini umat yang paling awal masuk surga. Karena kenapa? Karena saking tingginya derajat umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, umat-umat Nabi terdahulu. Karena umat Islam ini dikasihkan bonus oleh Allah SWT, amalan-amalan yang besar. Di antaranya adalah
malam Lailatul Qadar, ya seperti itu. Nah, terus amalan apa saja yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama tadi, tadi ya, sholat tarawih berjamaah jangan sampai luput karena dapat pahala semalam suntuk. Terus yang kedua tadi, membaca 100 ayat di malam hari, di malam hari karena dapat pahala semalam suntuk juga. Terus yang ketiga jangan lupa sholat subuh dan isya berjamaah, itu pun sama pahalanya semalam suntuk ya. Amalan yang keempat apa? Amal keempat kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itu yang disunahkan oleh Nabi SAW, kita meminta ampunan ya. Karena kalau kita sudah diampuni udah beres ya. Amalan kita kan ada, amalan kita banyak di Ramadan, terus kita diampuni, ya udah, surga udah ya, gak ada dosa, beres surga. Terus yang kelima, memperbanyak muhasabah, introspeksi diri, bertobat, istighfar ya. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang keenam, kita memperbanyak zikir, khususnya di tengah malam ya, di akhir tengah malam. Karena Nabi SAW bersabda yang artinya waktu terdekat Rob dengan hambanya adalah di saat akhir tengah malam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Jami ya, seperti itu. Terus yang ketujuh, jangan lupa baca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, maka Allah akan cukupkan ya. Di antara dicukupkan juga di dalam beribadahnya. Kedelapan apa? Berpenampilan baik, mandi, pakai baju yang bagus ya ketika beriktikaf di masjid, pakai parfum di 10 malam ini. Karena ini adalah sunnah yang biasa dilakukan oleh para ulama kita. Terus yang kesembilan, jangan lupa bangunkan keluarga ya, bangunkan anak untuk beribadah di 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW dulu ketika di masjid itikaf, kan itikaf itu kan secara hukum asal nggak boleh keluar dari masjid ya, kecuali dalam keadaan kebutuhan. Contohnya Nabi SAW dulu membangunkan keluarganya, itu keluar dari Masjid Nabawi dan membangunkan keluarganya, dan itu tidak batal itikafnya karena ada kebutuhannya seperti itu. Terus juga yang ke-10, melakukan ibadah dengan penuh keimanan dan keyakinannya. Karena Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan karena ihtisab mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni seluruhnya. Oke. Terus juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana ingin bahas sedikit tentang fikih itikaf ya. Jadi itikaf itu intinya wajib di masjid ya. Itikaf itu intinya wajib di masjid. Terus kemudian itikaf itu intinya tidak boleh keluar ya, tidak boleh keluar. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai masjid di sini. Apakah masjid di sini adalah masjid jami, masjid yang harus dipakai untuk sholat Jumat, atau cukup masjid biasa? Jawabannya adalah cukup masjid biasa. Yang penting masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau misalnya ada musola kampung, dia dipakai untuk sholat 5 waktu, itu kita boleh itikaf di situ. Pas Jumatan kita boleh keluar, dan itikaf kita tidak batal karena kita ada kebutuhan, ya seperti itu. Terus juga yang kedua ya, kita tidak boleh keluar ke masjid dalam keadaan tidak dibutuhkan ya. Kalau misalnya dibutuhkan boleh, misalkan dia pengen misalnya panitia atau di masjid tersebut tidak ada terorganisasi panitia itikaf misalkan. Jadi sahur dan buka itu tidak ada makanan. Ya dia boleh makan di tempat di luar, dia juga boleh sahur di luar. Karena kenapa? Karena ada kebutuhan. Dia tidak batal itikafnya. Atau misalkan memang ada panitia yang menyiapkan, tapi dia tuh memang nggak bisa makan kecuali makan nasi padang. Ini contoh aja ya. Jadi kalau misalnya nggak makan nasi padang, nggak makan, bisa tewas itu. Sedangkan di masjid tersebut tidak tersedia nasi padang, sehingga dia boleh beli nasi padang, dia boleh makan nasi padang di luar. Setelah itu dia sudah beres, dia segera ke masjid dan itikafnya tidak batal. Dan yang membatalkan itikaf adalah menyetubuhi istri. Jadi misalkan dia itikaf, terus dia pulang ke rumahnya, dia menggauli istrinya, maka itu itikafnya batal. Dia harus niat dari awal lagi ya, seperti itu. Nah, jadi itu tentang fikih itikaf ya. Dan kalau bisa namanya itikaf itu jangan banyak ngobrol ya, karena itikaf itu kan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan sampai kita ini itikaf tapi banyak ngobrol ya, rugi nanti ya, rugi sekali ya. Oke, itu. Terus juga apa yang perlu kita bahas ya di pertemuan kali ini, intinya itikaf itu lebih utama dibandingkan ibadah di rumah ya. Itikaf itu lebih utama dibandingkan ibadah di rumah.
Kok bisa itikaf itu lebih utama dibandingkan ibadah di rumah? Karena kenapa? Karena ketika kita itikaf di masjid, kita akan mendapatkan pahala non-stop dari Allah SWT. Salat non-stop. Karena Nabi SAW bersabda, "Man jalasa fil masjid yantadhiru shalah fahuwa fi salatin." Barang siapa yang duduk di masjid, dia nunggu sholat, maka dia itu tercatat seperti sholat terus-terusan. Luar biasa kan? Misal dia masuk masjid pas adzan maghrib, dia nunggu adzan isya, itu terus pahala sholat terus ngalir, walaupun dia nggak sholat, dia baca Quran. Nah, yang menariknya begini, dia sholat isya berjamaah di masjid itu, terus dia niat untuk menunggu sholat subuh. Bayangkan itu panjang sekali, isya ke subuh. Itu dia tercatat seperti sholat terus-terusan. Nah, ajib ya. Ini berlaku hanya di masjid. Kalau tidak di masjid, tidak berlaku ya. Makanya itikaf ke masjid supaya kita mendapatkan keutamaan tersebut. Terus juga yang kedua, kita didoakan malaikat ya. Karena Nabi SAW bersabda tentang menunggu sholat ya. Ahadukum ma qa'ada yantadhiru shalah fi salatin malam yuhdis tad'u lahul malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ketika seseorang menunggu sholat di masjid atau setelahnya juga ya, dari setelah sholat, maka kalau misalnya dia masih dalam keadaan suci, dia belum batal, maka mereka itu akan berdoa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah ia dan ya Allah rahmatilah ia. Dan ingat kita masuk surga karena rahmat Allah SWT ya. Atau duduk setelah salat sama, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladzi shalla fihi ma lam yuhdis Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid, di tempat ia salat ya. Luar biasa kan ya. Ya, terus didoakan. Terus juga dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat ya. Ala adulukum ala ma yamhallahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makari wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intizarus shalah ba'da shalah. Maka aku akan tunjukkan tentang sesuatu dengannya Allah akan menghapus derajat, Allah akan menghapus dosa-dosa dengan derajat. Yang pertama, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak disukai. Ini ketika kita di masjid itu kita tuh tertuntut untuk terus menjaga wudu ya. Terus juga melangkah menuju masjid, terus juga menunggu sholat berikutnya setelah sholat berikutnya. Luar biasa ini. Sholat berikutnya itu diampuni dosa dan diangkat derajat. Yang keempat, kita akan mendapatkan pahala orang berjaga di perbatasan negeri muslim dan kafir. Ini luar biasa, pahalanya luar biasa ya. Fadzalikumur ribat, dia pahalanya luar biasa ya. Terus juga, kenapa kita lebih utama itikaf di masjid? Yang kelima adalah lebih mudah mendapatkan saf pertama. Padahal Nabi SAW bersabda, Innallaha malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Allah dan malaikatnya akan bersolawat atau mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Ya. Luar biasa kan? Terus juga, orang yang saf pertama di masjid itu paling sangat besar. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada adzan dan saf pertama, kemudian mereka tidaklah akan mendapatkannya kecuali dengan diundi. Nah ini sebenarnya pakewu di Indonesia ini sebenarnya kurang baik ya. Silakan Pak, silakan di saf pertama. Nah, ini rugi nih. Kalau misalnya kita tahu pahalanya itu, kita langsung rebutan itu, kita mungkin bisa adu jotos dulu gitu. Saya yang saf pertama ini enak aja gitu. Malah sampai diundi lah nggak apa-apa gitu. Karena saking besarnya pahala sholat di saf pertama seperti itu ya. Terus juga jangan lupa ya, di masjid itu kita tuh akan mudah untuk tidur dalam keadaan suci ya. Kan itikaf kan kita baca Quran dan sebagainya. Ya kita mudah kita untuk bisa tidur dalam keadaan suci ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Sebagaimana telah disampaikan bahwasanya barang siapa yang tidur dalam keadaan suci maka malaikat akan bersama di pakaiannya dan dia berdoa, "Ya Allah ampunilah si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci." Yang ketujuh ya, kita bisa lebih fokus beribadah, menjauhi maksiat, lebih bisa menjaga sholat berjamaah, lebih bisa semangat mencari Lailatul Qadar, lebih khusyuk ketika sholat, lebih mudah bangun sholat malam, lebih mudah untuk menghadirkan hati, lebih mudah untuk muhasabah dan kembali kepada Allah karena jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ya, intinya ingat ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari beribadah selama 83 tahun dari maghrib hingga subuh. Jadi jangan sampai kita ini sia-siakan malam Lailatul Qadar, karena intinya semua orang itu pasti menjumpai Lailatul Qadar ya.
Namun setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda ketika menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, kondisi yang terbaik adalah kondisi ketika kita beribadah kepada Allah SWT, ketika kita sedang beriktikaf di masjid ya, dan disitulah kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, dan semoga kita bisa menjadi orang yang terangkat derajatnya di sisi Allah SWT di bulan Ramadan ini, dan semoga kita ini bisa mendapatkan taufik di Lailatul Qadar ini, karena man hurimaha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar maka dia telah diharamkan kebaikan ya. Dan intinya orang yang tidak diampuni di Ramadan itu orang yang sangat celaka ya. Karena Nabi SAW pernah ketika di mimbar, Nabi SAW pernah berdoa, Allah amin, amin, amin 3 kali. Yang pertama adalah ketika seorang memiliki orang tua yang sudah jompo, tapi tidak bisa dia jadikan orang tua tersebut menjadikan dia masuk surga. Ini kecelakaan, Nabi SAW mendoakan kecelakaan ya. Terus yang kedua adalah orang yang ini ketika disebut namaku tapi dia tidak menyebutkan salawat, yang kecelakaan juga. Dan yang ketiga adalah man ata alaihi Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Ketika dia masuk bulan Ramadan dan dia bulan Ramadan pergi dari diri dia dan ternyata dia dosa-dosanya tidak diampuni, maka ini sangat celaka di sisi Allah SWT. Karena kalau misalnya kita tidak hatam di bulan Ramadan, kalau misalnya kita tidak bisa hatam di bulan Ramadan, terus kemudian kita tidak bisa beribadah di bulan Ramadan, kita tidak bisa sholat malam di bulan Ramadan, kita tidak diampuni di bulan Ramadan, di bulan mana lagi kita bisa melakukan itu semua? Karena di Ramadan itu kan sudah benar-benar Allah kondusifkan gitu. Jadi kalau misalkan di Ramadan aja tidak bisa, ya gimana ini? Dia mau ibadah di bulan mana lagi gitu ya. Oke, itu sebagai pengingat bagi diri saya sendiri ya. Jangan lupa malam Lailatul Qadar itu kan dari maghrib sampai subuh ya. Kalau misalnya maghrib sampai subuh itu sekitar 10 jam, berarti 83. Kalau misalnya kita ibadah 10 jam, baca Quran 10 jam, kita berarti seperti 83 tahun. Kalau misalnya kita beribadah 1 jam, berarti kita seperti 8,3 tahun. Kalau misalnya kita beribadah 6 menit aja, itu sekitar 10 bulan berarti kita. Kalau misalnya kita beribadah 1 menit, berarti kita seperti 1,5 bulan ya. Itu yang bisa disampaikan ya Allah Ta'ala alam. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fikih sebelum fikih zakat fitrah atau fikih lebaran ya, Insya Allah Ta'ala. Dan itu yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Insya Allah mengenai pertemuan berikutnya akan dikabari lagi dan akan dibuat poster khusus ya, karena kajian tematik. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.